Ya, saya rasa kita punya Ole ya. Ole Romeni ini adalah pemain striker yang cukup mumpuni dan bisa menjadi harapan timnas dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat saya bilang ya. Hai Murka, Almere City FC kalah 3 kali beruntun dan tanpa mencetak satupun gol. Gelandang timnas Indonesia tersebut tak bisa menutupi kekecewaannya. Almere City sedang dalam tren negatif dalam beberapa pertandingan terakhir. Pada 3 pertandingan terakhir, mereka menelan kekalahan tanpa bisa mencetak gol atas lawannya. 3 kekalahan ini membuat performa Almere City dipertanyakan. Tom yang merupakan pemain baru tak ragu mempertanyakan keseriusan dan mentalitas tim. Ia marah karena Almere City tak bisa memperlihatkan keyakinan untuk meraih kemenangan. Omong kosong melawan Quick Boys itu buruk, tapi menurut saya ini lebih buruk lagi, kata Tom. Meski begitu, ex-SC Heerenveen itu mengaku bisa beradaptasi dengan baik di Almere City. Ia hanya merasa heran karena timnya seperti tidak punya mental untuk keluar dari rentetan hasil buruk. Jangan salah paham, saya sangat menikmati waktu saya di Almere. Ini adalah klub yang indah dan ramah. Pada dasarnya ini juga merupakan grup yang menyenangkan dan bagus, tutup Tom. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Kevin Dix mengungkapkan targetnya untuk debu bersama skuad Garuda. Setelah proses naturalisasinya selesai, Kevin Dix dikabarkan akan mengambil sumpah WNI di Denmark pada Kamis hari ini. Dia mengaku proses naturalisasi ini diharapkan bisa membuatnya debut bersama timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan memainkan 2 laga kandang dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan lebih dahulu menjamu Jepang. Setelah itu, giliran Arab Saudi yang akan merasakan magisnya Stadion GBK. Sayangnya, belum ada kepastian apakah Kevin Dix dapat membela timnas Indonesia. Meski akhirnya sudah memegang paspor Indonesia, perlu ada peralihan federasi dari KNVB ke PSSI mengingat Kevin Dix pernah bermain untuk tim usia junior Belanda. Dalam unggahan di Instagram eksklusifnya, Kevin Dix pun menyebut bahwa PSSI dan pihaknya melakukan segala cara sebelum deadline pendaftaran pemain timnas Indonesia. Baik federasi dan saya berusaha keras agar batas waktu bermain untuk timnas Indonesia terpenuhi pada 15 November, tulis Kevin Dix. Ditanya netizen soal target debut, ternyata pemain FC Copenhagen ini ingin menjajal kekuatan Jepang meski kans tersebut kecil. Mari berharap semua berjalan lancar dan saya bisa bermain melawan Jepang dan Arab Saudi, karena itulah rencana seharusnya, kata Kevin Dix. Sosok striker keturunan yang akan segera dinaturalisasi timnas Indonesia mulai terkuak. Hal itu dibocorkan oleh anggota Komisi 13 DPR RI, Jamaluddin Idam. Jamaluddin Idam ikut dalam rapat kerja Komisi 13 DPR RI dengan Menteri Hukum dan Menpora terkait pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan kepada Kevin Dix. Saat diwawancara Kompas TV secara langsung, Jamal membocorkan perihal sosok pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selepas Kevin Dix. Ya, saya rasa kita punya Ole Romeni. Dia ini striker yang cukup mumpuni dan bisa jadi harapan timnas dalam waktu dekat ya, kata Jamal. Pernyataan Jamal sontak membuka tabir perihal sosok striker keturunan yang tengah diincar PSSI. Pasalnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi sebelumnya mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah berusaha memproses naturalisasi striker keturunan. Karier Romeni tidak hanya bersinar di level klub, tetapi juga di tim nasional. Ia pernah membela Belanda di berbagai kelompok umur, mulai dari U15 hingga terakhir di U20. Pengalaman ini tentunya menambah nilai dan kematangan permainan Romeni sebagai pesepak bola muda yang berpotensi. Dengan gaya bermainnya yang eksplosif, kemampuan mencetak gol, serta latar belakang keturunan Indonesia, Ole Terhar Romeni menjadi sosok yang menarik yang dianggap akan sangat berguna andai benar-benar berseragam timnas Indonesia. Para pemain timnas Indonesia akan mulai berkumpul di Jakarta akhir pekan ini. Di bawah asuhan Sintayong, skuad Garuda akan melakoni 2 laga kandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi.
Kedua pertandingan bakal berlangsung di SUGBK, Jakarta. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta 10 November nanti, kata manajer Timnas Indonesia Sumarji. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah memanggil 27 pemain yang terdiri dari 11 pemain merumput di dalam negeri dan 16 pemain yang bertanding di luar negeri. Kemungkinan pemain-pemain yang akan bergabung tepat waktu adalah para pemain dalam negeri, karena Liga 1 akan memasuki masa jeda Rabu, 6 November 2024. Pemain yang berkarir di luar negeri kemungkinan terlambat bergabung, karena mayoritas klub mereka baru memainkan pekan terakhir, sebelum jeda internasional pada Minggu, 10 November 2024. Erick Thohir minta semua yang ada di Timnas Indonesia langsung fokus persiapan lawan Cina pada Selasa 15 Oktober 2024. Dari 4 pertandingan yang sudah dijalani, Jay Izzes dan kawan-kawan mengumpulkan 3 poin, guna menduduki peringkat kelima klasemen grup C dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Cina sebagai juru kunci. Shin Tae-yong menyebut pemulihan cedera Mads Hilgers semakin membaik menjelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads Hilgers adalah atlet yang baik, sehingga proses pemulihannya juga berangsur sangat baik, kata Shin. Hilgers mengalami cedera saat membela FC Twente dalam lanjutan kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie 2024/2050. Itu terjadi saat melawan Willem II, Sabtu. Dalam laga yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Twente itu, Hilgers tampil sejak menit awal. Namun Hilgers hanya tampil 45 menit. Ia digantikan Gustav Lagerbielke pada babak kedua. Shin mengaku sudah berkomunikasi dengan sang pemain. Hilgers diyakini akan segera pulih sehingga bisa tampil saat Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 15 November. Shin mengatakan, tampil atau tidaknya Hilgers dalam laga terdekat Twente akan dipantau. Yang pasti, Shin yakini pemain berposisi bek tengah ini segera pulih karena cederanya tak serius. Itu tergantung pada kondisi waktu pemulihan Hilgers. Tergantung kondisinya nanti bagaimana, ucap pelatih asal Korea Selatan ini. Adapun Shin memanggil 27 pemain untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Dari 27 nama yang dipanggil, ada 7 pemain yang berposisi sebagai bek tengah, seperti Jay Izzes dan Jordi Amat. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan beberapa penyerang yang masuk radar PSSI masih dalam proses. Meski tidak mengungkap siapa saja penyerang yang dalam proses, sudah dapat diterka siapa-siapa saja penyerang yang dimaksud Yunus Nusi. Siapa saja? Berikut 3 penyerang keturunan yang diburu PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. 3. Mauro Zijlstra. Dalam beberapa kesempatan, Mauro Zijlstra mengaku sudah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Pernyataan itu pertama kali diungkapkan Mauro Zijlstra medio Agustus 2024. Namun, hingga PSSI memperkenalkan Mads Hilgers, Eliano Rahenders, sampai Kevin Dix sebagai calon pemain Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra tak kunjung mendarat di tanah air. Saat ini Mauro Zijlstra berstatus penyerang FC Volendam U21. Berusia 19 tahun dengan tinggi badan mencapai 188 cm, Mauro Zijlstra muncul sebagai bomber mematikan Timnas Indonesia. Deva, Ole Romeni. Sejak Maret 2024, PSSI sudah mendekati penyerang FC Utrecht yang satu ini. Namun, sampai sejauh ini Ole Romeni belum mengiyakan gabung Timnas Indonesia, sekalipun sudah dibujuk sang rekan Ragnar Orat Mangoen. Bersama FC Utrecht musim ini Ole Romeni tampil oke. Dari 9 laga Eredivisie 2024 sampai 2025, Sepak bola 24 tahun ini mengemas 2 gol. Primo Miliano Jonathans. Miliano Jonathans saat ini berstatus runner-up top skor Liga 2 Belanda 2024 sampai 2025. Dari 13 laga bersama Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda 2024 sampai 2025, Miliano Jonathans mengemas 8 gol dan 3 assist.
Pesepak bola 20 tahun yang biasa beroperasi sebagai winger kanan ini hanya kalah 1 bola dari top skor. Sementara yang bermain untuk SC Telstar, Zakaria Edachuri. Miliano Jonathans mengaku sudah dihubungi PSSI dan akan mempertimbangkan tawaran tersebut.